aku bawa. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatai Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Fathul Majid Syarah Kitab At-Tauhid, disampaikan secara langsung oleh guru kita, Ustadz Ahmad Zainuddin LC Al-Banjari, hafidhahullah, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, ikhwati Islam, azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu 15 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan 8 Oktober 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama Roja TV, Radio Roja, dalam sebuah kajian membaca kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam babu majaa fil law, bab tentang yang berkaitan dengan ucapan jikalau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa dalil. Sekarang kita lanjutkan. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jazna wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal syaitan. Penulis berkata, qauluhu fi sahihi ay sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ihris al-hadits. Ucapan di dalam sahih maksudnya adalah sahih Muslim. Taib. Ikhtasar al-musannif rahimahullah hadzal hadits wa tamamuhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min adh-dha'if wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uk ay fi ma'ashik wa ma'adik, wal murad ihris 'ala fi'l al-asbab allati tanfa'u al-'abda fi dunyahu wa ukhrah. Penulis
meringkas hadis ini dan lafadznya secara sempurna adalah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan di setiap orang beriman terdapat kebaikan. Kemudian bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan hal yang bermanfaat bagimu. Yaitu maksudnya di dalam kehidupanmu ataupun di dalam akhiratmu. Wal murad al-hirsu ala fi'lil asbab allati tanfa'ul abda fi dunyahu ukhra. Dan yang dimaksud dengan hadis ini adalah bersemangat untuk mengerjakan sebab-sebab yang memberikan manfaat kepada hambanya di dunia dan di akhirat. Mimma syara'ahu Allah Ta'ala li'ibadihi minal asbabil wajibah wal mustahabbah wal mubahah. Dari apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan untuk hamba-hambanya berupa sebab-sebab yang wajib atau yang dianjurkan ataupun yang boleh dikerjakan. Wa yakunul 'abdu fi halin fa'ala fi hali fi'lihi as-sabab musta'inan billahi wahdah duna kulli ma siwa. Dan hendaknya seorang hamba saat dia dalam keadaan mengerjakan sebab tersebut, fi hali fi'lihi as-sababa, saat dalam keadaan mengerjakan sebab tersebut, dia bersandar kepada Allah semata, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian liyutimma lahu sababahu wa yanfa'uhu. Liyutimma lahu sababuhu wa yanfa'uhu. Agar sempurna untuknya sebab tersebut dan bermanfaat baginya. Wa yakunu i'timaduhu 'ala Allah Ta'ala fi dzalik. Hendaklah dia bersandar kepada Allah dalam hal itu. Bukan kepada sebab. Lianna Allah Ta'ala huwa alladhi khalaqa as-sababa wal musabbab. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan sebab dan sebabnya tersebut. Menciptakan sebab dan yang menjadikan sebab tersebut menjadi sebab. Wala yanfa'uhu sababun illa idza nafa'ahu Allah bih. Dan sebab apapun tidak akan bermanfaat untuknya kecuali Allah memberikan manfaat dari sebab tersebut. Ya, sebab hanya sebab tidak bisa memberikan hasil kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu i'timaduhu fi fi'li sabab 'ala Allah taala. Maka hendaknya penyandarannya di dalam mengerjakan sebab adalah kepada Allah. Dia berbuat sebab, tapi bersandar qalbunya kepada Allah. Fa fi'lu sabab sunnah, wa tawakkulu 'ala Allah tauhid. Mengerjakan sebab adalah ajaran Islam, sedangkan bersandar kepada Allah adalah berupa tauhid. Fa idza jumi'a bainahuma tamma lahu muraduhu biidznillah. Kalau dikumpulkan di antara keduanya, mengerjakan sebab dan bersandar qalbu kepada Allah, maka sempurnalah untuknya apa yang dia kerjakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qauluhu wala ta'jazna. An-nun nunut taukid al-khafifah. Nahahu sallallahu alaihi wasallam 'anil ajzi wa dhammihi wal ajzi madhmumun syar'an wa aqlan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan dan janganlah kamu melakukan ajz. Nun di sini adalah nun penekanan. Jangan sekali-kali kamu melakukan ajz. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan perbuatan ajz, yaitu lemah dan mencela kelemahan. Dan di dalam agama Islam kelemahan ini tercela secara syariat dan secara akal. Wa fil hadits al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan di dalam hadis disebutkan, hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama,
bahwa orang yang cerdas adalah orang yang menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala angan-angan yang tinggi. Fa arsyadahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits idza asabahu ma yakrah alla yaqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan petunjuk jika ia tertimpa sesuatu yang dia benci, maka janganlah dia ucapkan, kalau aku mengerjakan seperti ini, niscaya akan menjadi seperti ini, seperti ini. Akan tetapi ucapkanlah qaddarallahu wa masya'afa'al. Allah telah bertakdir dan apa saja sekehendak Allah yang berbuat. Ay hadza qadarullah. Maksudnya ini adalah takdir dari Allah, ketetapan dari Allah. Wal wajib at-taslimu lil qadar. Sedangkan kewajibannya adalah menerima takdir. Waridha bihi, dan ridha dengan takdir tersebut, ketetapan tersebut. Karena tidak bisa mengelak. Wahtisabis thawab alaih. Dan berharap pahala atas ketetapan tersebut. Qauluhu fa inna lahu taftahu amal syaitan ay lima fiha min at-ta'assuf ala ma fata wa tahassur wa laumil qadar. Sesungguhnya ucapan lau membuka perbuatan-perbuatan syaitan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat merasa tidak puas dengan apa yang sudah terjadi dan menggerutu serta mencela ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa dzalika yunafi as-sabra wa ridha was-sabru wajibun. Dan perasaan seperti itu menghilangkan, menafikan kesabaran dan keridhaan. Sedangkan sabar hukumnya wajib. Wal imanu bil qadari fardun. Sedangkan iman dengan takdir juga hukumnya kewajiban. Maka siapa yang mengatakan seperti itu sebenarnya dia sedang tidak sabar, dia sedang menolak takdir. Baik. Qala ta'ala ma asaba min musibah fil ardi wala fis sama' wala fi anfusihim illa fi kitabin qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa saja yang menimpa dari musibah di dunia dan pada diri kalian tidak ada kecuali telah tertulis di dalamnya di dalam kitab sebelumnya sebelum terjadinya. Itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak merasa putus asa atas apa yang telah hilang dari kalian dan tidak terlalu bangga dengan apa yang datang kepada kalian. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan congkak. Surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Qala Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Yang artinya Amirul Mu'minin, pemimpin orang beriman, Ali bin Abi Thalib khalifah yang keempat radhiyallahu anhu, beliau berkata tentang sabar. Sabar merupakan keimanan dari keimanan. Dan dia kedudukannya bagaikan kepala dari jasad. Bagaikan kepala dari jasad seseorang. Qala al-Imamu Ahmadu dzikrullahi as-sabru fi dzakarallahu as-sabra fi 90 mawdhi'an minal Qur'an. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabar di dalam 9 tempat dari Al-Qur'an. Ya, artinya ada dalam beberapa ayat dalam Al-Quran sampai 9. Sampai 90 maksud saya. Sampai 90. Ini menunjukkan bahwa sabar itu sangat diperhatikan dalam agama Islam. Qala Syekhul Islami rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa dzakara hadits al-bab bitamamih, dan beliau menyebutkan hadis bab dengan kesempurnaannya. Tsumma qala fi ma'na, kemudian ia berkata dalam ucapannya, ya. Kemudian ia berkata dalam ucapannya, la ta'jiz an ma'mur, jangan engkau lemah dari apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala.
wala tajza' an maqdur, dan jangan engkau menggerutu dengan apa ketetapan Allah. Wa minan nas man yajma'u kilal syarrain, dan di antara manusia ada yang mengumpulkan dua keburukan ini, yaitu lemah, tidak mau bekerja, kemudian suka menggerutu atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil hirsi 'ala an-nafi' wal isti'adzati billah wal amru yaqtadil wujub. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, dan perintah mengkonsekuensikan kewajiban, wa illa fal istihbab. Kalau tidak maka akan menjadi sunnah, hanya dianjurkan. Wa naha 'anil ajiz. Nabi Muhammad SAW melarang untuk melakukan kelemahan. Innallaha yalumu 'alal ajiz. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan kelemahan. Wal ajiz diddu alladzina hum yantasiruna fal amru bis sabri fal amru bis sabri wan nahyu 'anil munkar 'anil ajzi ma'murun bihi fi mawadhi'a katsirah. Dan al-ajiz, orang yang lemah, itu kebalikan dari orang-orang yang memberikan bantuan. Maka perintah untuk bersabar dan larangan untuk lemah diperintahkan di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Wa dzalika li annal insana baina amrayni amrun umira bi fi'lihi fa 'alaihi an yaf'alahu wa yahsul 'alaihi wa yasta'inu Allah wa la ya'jaz, wa amrun yusiba bihi min ghairi ahli min ghairi fi'li fa alaihi an yasbira alaihi wa la yajza' minhu. Karena manusia di antara dua perkara. Yang pertama perintah, diperintahkan untuk mengerjakannya. Maka hendaknya ia untuk mengerjakannya dan bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lemah. Dan amrun usiba bihi min ghairi fi'lih fa alaihi an yasbira alaihi wa la yaj'anhu. Dan perintah yang menimpanya tanpa mengerjakannya, maka hendaknya dia atau perkara yang menimpanya tanpa dia mengerjakannya, hendaknya dia bersabar atasnya dan jangan menggerutu. Nah, walihada qala ba'dul uqala, oleh sebab itulah orang-orang yang berakal berkata, ainal muqanni' wa ghairuh. Manakah orang yang memakai walihada qala ba'dul uqala ibnul muqni' wa ghairuhu. Sebagian orang yang berakal di antaranya Ibnul Muqni' mengatakan al-umur amran. Perkara itu ada dua perkara. Amrun fihi hilah fala ta'jaz minhu. Yang pertama adalah perkara di dalamnya terdapat hilah, trik, maka jangan kamu lemah atasnya. Wa amrun la hilata fihi fala tajza' minhu. Sedangkan ada perkara yang tidak ada triknya, maka janganlah kamu bergerutu atasnya. Hadza fi jami'il umur, lakin 'inda al-mu'min alladhi fihi hilah huwa ma amarahu Allah bih wa ahabbahu lahu. Dan ini dalam seluruh perkara, akan tetapi menurut orang beriman yang di dalamnya terdapat hilah dan dia diperintahkan untuk mengerjakannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyukainya, fa innallaha lam ya'murhu illa bima fihi hilah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kecuali yang di dalamnya terdapat hilah lahu, itu trik untuknya. Idz la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa qad amarahu bi kulli khair lahu fihi hilah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuknya mengerjakan segala kebaikan meskipun di dalamnya ada hilah. Nah, di dalamnya ada sesuatu yang merupakan trik.
Wa ma la hilata lahu fihi wa huwa ma usiba bihi min ghairi fi'li. Wasmul hasanat was sayyiat yatanawal qismain. Dan apa saja yang tidak ada trik untuknya di dalamnya, maka apa saja yang menimpanya tanpa pekerjaannya. Dan kata al-hasan sayyiat ini mengandung dua bagian. Apa maksud dari perkataan ini para ikhwah? Jadi maksud dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah seseorang mukmin janganlah dia lemah mengerjakan perintah dari Allah dan jangan dia menggerutu atas ketetapan Allah. Nah, dan ada manusia yang mengumpulkan dua keburukan ini. Malas beramal, kemudian suka menggerutu. Nah, itu intinya. Malas beramal, kemudian suka menggerutu. Itu maksudnya tadi. Taib para ikhwah. Fal af'al mithlu qawlihi ta'ala man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Yang artinya kata kerja ataupun perbuatan-perbuatan seperti firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 160. Barang siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan maka baginya 10 pahala. Dan barang siapa yang mengerjakan sebuah keburukan maka tidak diberikan balasan kecuali semisal dengannya. Quran surah Al-An'am ayat 160. Wa mithlu qawlihi ta'ala in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, jika kamu berbuat baik, maka berarti kamu telah berbuat baik untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat buruk, maka bagi dirimu akan mendapatkan keburukan tersebut. Wa mithlu qawlihi ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan balasan untuk orang-orang yang berbuat keburukan yang semisal dengannya. Wa qawluhu ta'ala bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuh ila ayatin katsirah min hadza al-jins. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala seperti barang siapa yang mengerjakan sebuah keburukan maka akan diliputi keburukan tersebut oleh kesalahan-kesalahannya. Sampai kepada ayat-ayat yang begitu banyak yang semisal dengannya, yaitu yang menunjukkan bahwa siapa yang mengerjakan kebaikan di dunia pasti dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Nah, taib para ikhwah. Wal qismu tsani ma yajri 'ala al-'abdi bighairi fi'lihi minan ni'am wal masa'ib. Yang kedua adalah apa yang didapati oleh seorang hamba tanpa dia berbuat. Baik itu berupa nikmat ataupun musibah. Kama qala ta'ala ma asabaka min hasanah fa minallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang menimpamu dari kebaikan maka itu datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsik. Dan apa saja yang menimpamu dari keburukan maka itu dari dirimu sendiri. Wal ayatu qablaha fal hasanatu fi hatainil ayatain an-ni'am was-sayyi'ah al-masa'ib. Hadha huwa tsani min al-qismain. Dan ayat sebelumnya, maka kebaikan di dalam dua ayat ini adalah kebaikan nikmat dan kebaikan keburukan atau musibah. Wa hadha huwa tsani min al-qismain. Dan inilah bagian yang kedua dari dua bagian. Naam, wa adhunnu Syekhul Islam rahimahullah dzakarahu fi hadzal mawdi'. Wala'alla an-nasikh asqatahu wallahu alam. Dan aku mengira Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan ini di dalam tempat ini. Dan saya mengira bahwa yang menulisnya terlewat. Ya, yang menulisnya terlewat. Nah, jazakallahu khair. Tsumma qala rahimahullah. Kemudian berkata Syekh rahimahullah ta'ala, fa innal insana laysa ma'muran an yanzura ilal qadar indama yu'mar bihi minal af'al. Seorang manusia tidak diperintahkan untuk melihat kepada takdir ketika apa yang diperintahkan untuk melihat
ketika indama yu'mar bihi min al-af'al, ketika diperintahkan untuk mengerjakan perbuatan. Walakin indama yajri alaihi min al-masaib allati la hilata lahu fi daf'iha, fama asabaka bi fi'l adamin aw bi ghairi fi'lihim fasbir alaih. Akan tetapi ketika apa yang terjadi atasnya dari musibah-musibah yang tidak bisa dia melewatinya ataupun menahannya, maka apa saja yang menimpamu dari perbuatan manusia atau tanpa perbuatan mereka, maka bersabarlah, warda wasallim, dan ridhalah dan terimalah. Ini maksudnya adalah apabila kita dapat musibah, maka bersabarlah, ridhalah, gitu ya. Taib, qala ta'ala ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allah berfirman, apa saja yang menimpamu dari musibah, maka itu tidak ada kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada qalbunya. Naam. Walihada qala Adamu li Musa, oleh sebab itulah Nabi Adam alaihissalam berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an ukhlaq bi 40 sana. Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, apakah engkau mencela aku atas sebuah perkara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atasku sebelum aku diciptakan 40 tahun. Ini jawaban Nabi Adam kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang Nabi Musa bertanya, gara-gara engkau wahai Adam, kita keluar dari surga. Fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam alaihissalam memberikan argumentasi yang memojokkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lianna Musa qala lah, limadha akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Karena Musa berkata, kenapa engkau mengeluarkan kami dan dirimu dari surga? Fala mahu 'alal musibah allati hasalat bisababi fi'li. Maka disamakan musibah yang terjadi dengan sebab perbuatannya, la li ajli kauniha dzanban, bukan karena perkaranya adalah dosa. Wa amma qaunuhu li ajli dzam kama yadhunnu tawa'if minan nas falaysa muradan bidzalik. Adapun yang mengira bahwa itu adalah karena dosa, maka sebagaimana sebagian orang mengira, maka yang tersebut yang seperti itu bukan yang dimaksud di dalam hadis. Fa inna Adam alaihi salam kana qad taba min adzam. Karena Nabi Adam alaihissalam beliau telah bertobat dari dosa. Wa taibu min adzam kama la dzambalah. Dan orang yang bertobat dari dosa seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Wala yajuzu laumu at-taib bittifaqin nas, dan tidak diperbolehkan untuk mencela orang yang bertobat dengan kesepakatan manusia. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah, fatadammana hadzal hadits usulan 'azimatan min usulid din. Imam al-Qayyim rahimahullah berkata, maka hadis ini mengandung pokok-pokok ajaran yang agung dari ajaran-ajaran keimanan. Ahaduha anna Allah subhanahu mausufun bil mahabbah wa annahu yuhibbu haqiqatan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat rasa cinta dan Allah mencintai secara hakiki. Allah mencintai secara hakiki. Atsani annahu yuhibbu muqtadha asma'ihi wa sifatih. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuwafiquha fahuwal qawi. Dan apa saja yang berkesesuaian dengannya, fahuwal qawi, maka dia adalah orang yang kaya. Wa yuhibbul mu'minal qawi, dan ia mencintai orang yang beriman yang kuat. Wa huwa witrun yuhibbul witr, dan Allah Subhanahu wa taala ganjil, mencintai yang ganjil. Wa jamilun yuhibbul jamal, Allah Subhanahu wa taala baik, mencintai yang baik, yang bagus, yang indah. Alimun yuhibbul ulama, beliau Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan mencintai orang-orang yang mengetahui, para ulama. Wa nadhifun yuhibbun nadhafah, dan Allah Subhanahu wa taala bersih, menyukai kebersihan. Wa mu'min yuhibbul mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala
Dan Nabi Muhammad SAW orang beriman atau dia orang beriman mencintai orang-orang yang beriman. Wa muhsinun yuhibbul muhsinin, dan dia adalah seorang yang muhsin, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Wasabir yuhibbus sabirin, dan orang yang sabar yang menyukai orang-orang yang bersabar. Wasyakir yuhibbus syakirin, dan orang yang bersyukur menyukai orang-orang yang bersyukur. Naam. Wa minha anna mahabbatahu lil mu'min tafadhal fa yuhibbu ba'dhum aktsara min ba'd. Dan selanjutnya adalah bahwa mencintai orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang beriman tidak sama, bertingkat-tingkat. Sebagian dicintai oleh Allah lebih baik daripada sebagian yang lain. Nah, wa minha anna sa'adatal insan fi hirsihi ala ma yanfa'uhu fi ma'ashi wa ma'adih. Dan faedah juga adalah bahwa orang bahagia kalau memperhatikan apa yang bermanfaat untuknya, bukan bermanfaat untuk orang lain. Ya. Wal hirsu huwa badlul juhdi wastifraghul wus'i. Sedangkan gigih itu maksudnya adalah mengeluarkan zuhud, mengeluarkan usaha, kemudian melapangkan tempat. Fa idza sadafa ma yantafi'u bihi al-haris kana hirsuhu mahmudan. Kalau seandainya orang yang tamak tadi, yang benar-benar dia terhadang dengan sesuatu yang bermanfaat untuknya, maka berarti dia kegigihannya itu tercela. Kegigihannya itu terpuji, maksud saya, terpuji. Wa kamaluhu kulluhu fi majmu'i hadainil amrain. Kesempurnaannya seluruhnya di dalam dua perkara ini. An yakuna harisan wa an yakuna hirsu ala ma yantafi' bihi. Hendaklah dia bersemangat dan semangatnya untuk hal yang bermanfaat. Fa in harisa ala ma la yanfa' aw fa'ala ma yanfa'u min ghairi hirs fa innahu minal kamal biqadri ma fatahu min dzalik fal khairu kulluhu fil hirsi ala ma yanfa'. Maka yang paling utama adalah dia mengerjakan dua hal. Bersungguh-sungguh untuk yang bermanfaat untuknya, kemudian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau seandainya dia bersungguh-sungguh untuk mengerjakan yang tidak bermanfaat untuknya, atau dia mengerjakan apa yang bermanfaat tanpa dia harus mengerjakan yang bersemangat, maka dia akan kehilangan kesempurnaan sebesar apa yang hilang dari semangatnya tersebut. Maka sebaik-baik perkara adalah dia mengerjakan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk dirinya. Ya. Jadi ada orang yang kadang dia semangat, tetapi semangatnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada orang yang tidak semangat, dan dia mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuknya. Nah, ini mana yang dipilih? Yang dipilih adalah orang yang semangat dan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuknya. Naam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walamma kana hirsul insan wa fi'luhu innama huwa bima'unatillah wa masyiatihi wa tawfiqihi, amarahu an yasta'ina billahi liyajtami'a lahu maqam. Dan ketika seorang manusia sangat gigih dan juga perbuatannya, maka itu adalah semua pertolongan dari Allah dan kehendaknya dan taufiknya. Dan cara menggabungkannya adalah dengan cara bahwa amarahu an yasta'ina billah liyastami' lahu maqam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk minta pertolongan kepada Allah agar terkumpul seluruh yang baik.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Fa inna hirsahu ala ma yanfa'uhu ibadatallahi ta'ala. Karena sesungguhnya kegigihannya, usahanya atas apa yang bermanfaat untuknya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatimu illa bima'unatih, dan ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa amarahu an ya'budahu wa yasta'ina bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk beribadah kepadanya dan meminta tolong kepada Allah dalam menegakkan ibadah tersebut. Fal harisu ala ma yanfa'uhul musta'inu billah diddul ajiz. Maka orang yang semangat untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebalikan dari kelemahan. Fahadha irsyadun lahu qabla wuqu'il maqdur ila ma huwa min a'zami asbabi husulih. Maka inilah perintah atau taufik untuknya. Sebelum terjadinya apa yang sudah ditakdirkan kepada apa yang lebih besar dari sebab-sebab terjadinya. Wa huwal hirsu alaihi ma'al isti'anati biman azimmatil umur biyadih. Dan perbuatan seperti ini adalah bersungguh-sungguh untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat disertai dengan minta tolong kepada yang memiliki dan mengatur segala macam perkara. Wa masdaruha minhu, dan sumber segala sesuatu dari Allah. Wa marudduha ilaih, dan sumber segala sesuatu setelah dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa in fatahu ma lam yaqdir lahu falahu halatan. Kalau seandainya dia terluput apa yang belum ditakdirkan untuknya, maka baginya adalah dua keadaan. Ajzun. Yang pertama keadaannya adalah lemah. Wa huwa miftah amal syaitan. Dan lemah inilah kunci perbuatan syaitan. Falyulqihil ajzu ila law wala faidah min law hahuna. Maka hendaklah dia berikan law itu kepada al-ajzu, dan tidak ada faedah dari kalimat law di sini. Bal hiya miftahul laum wal ajz was sakhat wal asaf wal ahzan. Akan tetapi law itu sebenarnya adalah kunci ketercelaan, kunci kelemahan, kunci penggerutuan, kunci kesedihan. Wa dzalika kulluhu min amali syaitan, dan itu adalah seluruhnya perbuatan dari perbuatan syaitan. Fanahahu sallallahu alaihi wasallam an iftitahi amalihi bihadzal iftitah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membuka perbuatannya dengan pembukaan seperti ini. Wa amaru bil halati tsaniyah, dan hendaklah dia mengerjakan keadaan yang kedua. Wa hiya an-nazar ila al-qadari wa mulahadhatihi, yaitu melihat kepada takdir dan memperhatikannya. Wa annahu law qaddaralah, kalau seandainya dia ditakdirkan, lam yafuthu wa lam yaghlibhu alaihi ahad, maka tidak akan lewat darinya dan tidak ada yang bisa melawannya. Walam yabqa lahu hahuna anfa' min syuhudil qadar, maka tidak ada sesuatu yang bermanfaat di sini kecuali dia melihat ketetapan tersebut benar-benar terjadi. Wa masyiatur rabbin nafidhah allati tujibu wujubal maqdur, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang nafidhah, yang terjadi, yang menyebabkan kewajiban terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in intafat imtana'a wujuduh. Kalau seandainya dia bersembunyi, maka tertahan keberadaannya. Walihada qala fa in ghalaba 'alaika amrun fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, jika sesuatu perkara mengalahkanmu, maka janganlah ucapkan sesungguhnya aku mengerjakan ini. Jikalau aku mengerjakan ini, maka niscaya akan terjadi seperti ini. Walakin qul qadallahu wa masyafa. Tetapi ucapkanlah Allah bertakdir, apa saja yang sekehendak Allah perbuat. Fa arsyadahu ila ma yanfa'u fil halatain.
Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengerjakan hal yang bermanfaat pada dirinya 2 keadaan. Halatu husulil matlub. Yang pertama, keadaan mendapatkan apa yang dicari. Wa halatu fawatihi. Dan yang kedua adalah keadaan kehilangan dari apa yang sudah diinginkan. Falihada kana hadzal haditsu mimma la yanbaghi 'anil 'abdi abadan. Oleh sebab itulah pembicaraan seperti ini adalah sesuatu yang tidak dihadapkan seorang hamba selamanya. Bal huwa asyaddu ilaihi darurah. Akan tetapi dia sangat memerlukan karena dalam keadaan terpaksa. Wa huwa yatadhammanu itsbatal qadar. Dan ini juga mengandung faedah yaitu menetapkan takdir wal kasbi wal ikhtiyar dan perbuatan dan pilihan. Wal qiyamu bil ubudiyyati zahiran wa batinan fi halatay husulil matlub wa adami wa billahi taufiq. Dan tetap mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara lahir ataupun secara batin sampai hasala al-matlub wa adami. Sampai dia terjadi apakah dia mendapatkan apa yang diinginkan atau tidak mendapatkannya. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah selesai pembicaraan dari pembicaraan bab yang ke-57. Dan maksud bab sekali lagi adalah penjelasan hukum mengucapkan lau karena atau dalam keadaan menyesal atas apa yang telah terjadi. Maka ini adalah hukumnya haram. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan Raja dan mudah-mudahan bisa dimaklumi. Saya belum bisa menerima pertanyaan. Silahkan kepada acara selanjutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidhahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan dari tema ucapan seandainya. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.